Data GDP Amerika Serikat pada kuartal kedua baru saja dirilis. Hasilnya minus 0,9%. Dan ini menjadi yang kedua kali ekonomi Amerika Serikat mengalami penurunan ya. Setelah kuartal pertama juga hasilnya GDP AS minus 1,6%. Nah, sobat traders, pengamat ekonomi mengatakan jika suatu negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif dalam 2 kuartal secara berturut-turut, maka itu sudah masuk ke dalam resesi. Nah, sobat traders, pada video kali ini saya akan bahas mengenai resesi-resesi ekonomi yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Ini bisa menambah pengetahuan sobat traders bahwa Amerika Serikat juga pernah mengalami bermacam-macam resesi ekonomi. Oke, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video-video yang terbaru di-upload di YouTube channel ini. Kondisi ekonomi di masa pandemik ini, sobat traders, memang memukul ya banyak negara. Kita lihat Amerika Serikat juga di awal pandemi COVID-19 di tahun 2020 mengalami resesi singkat. Waktu itu terjadi karena aktivitas ekonomi menurun ya, karena di beberapa wilayah di Amerika Serikat terjadi atau diberlakukan lockdown. Nah, sobat traders, nah sekarang saya akan bahas beberapa kejadian-kejadian resesi yang terjadi di Amerika Serikat. Kita mundur ke tahun 2007-2008. Di situ terjadi Great Recession atau resesi besar. Ya, oke. Nah, resesi ini terjadi selama 18 bulan antara 2007 sampai 2008. Pada waktu itu, ekonomi Amerika Serikat kontraksi sampai 4,3%, lalu tingkat penganggurannya naik sampai di atas 10%. Apa yang menyebabkan resesi besar ini? Yaitu terjadi karena kredit macet di sektor perumahan atau yang dikenal dengan nama subprime mortgage. Saat itu, Bank Sentral AS The Fed menaikkan suku bunga sampai 4 kali ya, sampai ke level 5,25%. Nah, kenaikan suku bunga yang tinggi ini menyebabkan banyaknya debitur-debitur yang gagal bayar. Nah, akibatnya pasar properti di Amerika Serikat itu menjadi sangat terpukul. Jutaan properti banyak yang gagal bayar, sobat traders. Akibatnya apa? Pembangunan rumah baru juga menjadi macet dan menjadi sangat drop sekali. Nah, jumlah debitur yang gagal bayar ini sangat besar sehingga membuat lembaga finansial yang besar seperti Lehman Brothers sampai bangkrut, dan ini memicu juga terjadinya resesi tidak hanya di Amerika Serikat tapi di beberapa negara ya. Jadi resesi global pada tahun 2007 sampai 2008. Nah, sobat traders juga tentunya ingat ya, setelah resesi 2007-2008 pemulihan ekonominya ya, kita lihat bagaimana setelah itu The Fed menurunkan suku bunga. Disitulah terjadi ya pada 2011 harga emas naik ke level tertinggi sebelum pandemi, yaitu di level 1920 ya per troy ounce. Oke, sekarang kita lanjut ke resesi.com. Resesi ini terjadi selama 8 bulan di tahun 2000-2001. Ini terjadi setelah gelembung.com yang meledak ya. Resesi ini dimulai ketika indeks saham Nasdaq kehilangan nilainya sampai 75%. Nah, ini menyebabkan banyak investor yang menaruh dananya di pasar saham, banyak yang kehilangan dananya. Nah, hal ini menyebabkan pasar saham menjadi sangat rentan ya, sobat trader, dan kondisinya semakin memburuk karena pada saat itu ya 2001 Amerika Serikat menghadapi ya ancaman terorisme, yaitu kejadian 9/11. Jadi kondisinya semakin sulit pada saat itu. Oke, kita mundur lagi, sobat trader. Sekarang di bawah tahun 2000 ada resesi perang Teluk ya. Kalau kita lihat resesi perang Teluk berarti berlakunya atau berlangsungnya pada saat era perang Teluk, yaitu pada tahun 1990. Ekonomi AS berkontraksi 1,1% ya, menyebabkan The Fed, Bank Sentral, menurunkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi.
Nah, langkah tersebut membuat ekonomi AS melambat dan diperparah lagi dengan terjadinya perang teluk ya, invasi Irak ke Kuwait, lalu menyebabkan harga minyak dunia melonjak sampai 2 kali lipat. Jadi, pada saat itu di Amerika Serikat terjadi resesi. Oke, berikutnya resesi Reagan. Dari namanya sudah tahu ya, yaitu resesi Ronald Reagan. Artinya resesi ini terjadi di zaman Presiden Ronald Reagan. Ya, di masa pemerintahan Ronald Reagan ini terjadi 2 kali resesi, yaitu antara tahun 1980 sampai 1982. Tercatat 12 kuartal, artinya dalam 3 tahun PDB AS ada di angka negatif. Dan tingkat penganggurannya juga ada di atas level 10%, atau kalau saat ini ya di masa pandemik sama dengan pada waktu itu. Jadi kebayang ya Sobat Traders, berarti resesi pada saat zaman Ronald Reagan juga cukup parah, sama seperti di era pandemik saat ini. Oke, sekarang yang terakhir yaitu Great Depression ya, yaitu depresi besar tahun 1930. Ini sebenarnya dimulai 1929 sampai 1938. Nah, ini bukan resesi, bukan krisis, tapi depresi. Depresi itu tingkat kerusakan ekonominya lebih tinggi daripada resesi dan krisis ekonomi. Nah, Sobat Traders, depresi besar adalah resesi yang paling buruk dalam sejarah ekonomi Amerika Serikat, bahkan juga dunia ya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara dramatis di seluruh dunia, yang terjadi mulai tahun 1929 sampai 1938 atau hampir 10 tahun. Pada waktu itu, Sobat Traders, tingkat pengangguran Amerika Serikat mencatatkan rekor yang paling tinggi, yaitu 25% di tahun 1933, dan bahkan sampai ke 1938 masih ada di angka 19%. Tinggi sekali ya. Nah, Sobat Traders, apa sih penyebab Great Depression ini ya? Ini sungguh-sungguh masa-masa yang suram ya bagi ekonomi AS pada saat itu. Yaitu dimulai dengan peristiwa Kamis Hitam ya, Kamis Hitam, yaitu jatuhnya bursa saham Wall Street pada bulan Oktober 1929. Depresi ini menghancurkan ekonomi AS dan juga negara-negara yang berkembang lainnya. Ya, banyak kota-kota di AS dan di seluruh dunia yang terpukul, terutama kota yang mengandalkan pembangunan dari industri. Lalu, apa yang menyebabkan depresi ini berhasil ditangani, yaitu adalah kebijakan ekonomi New Deal yang dikeluarkan oleh Presiden Roosevelt. Ya, kemudian juga berakhirnya musim kering yang dahsyat pada waktu itu ya, yang menyebabkan bencana alam bernama Dust Bowl, dan peningkatan pengeluaran pada era Perang Dunia Kedua. Nah, demikian Sobat Traders, kita sudah lihat sejarah terjadinya resesi dan krisis, bahkan depresi yang terjadi di Amerika Serikat. Kita tidak berharap itu terjadi lagi pada masa ini ya. Kita berharap bahwa ekonomi Amerika Serikat bisa tumbuh di kuartal ketiga 2022 nanti, sehingga kondisinya lebih baik. Oke Sobat Traders, kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa ketik di kolom komentar. Silakan seputar forex maupun seputar fundamental market dunia yang lain, silakan ketik di kolom komentar. Oke, salam profit.